Halo, perkenalkan nama saya Gun Coro dari tim analisis. Hari ini kita akan membedah jantung pembangunan di Jawa Barat, Kota Bandung. Ini adalah laporan survei mendalam mengenai penggunaan lahan faktual dan aktivitas masyarakat yang mewadahinya. Tujuannya menjadi dasar data strategis untuk masa depan tata ruang kota. Kota adalah organisme hidup. Menurut Doxiadis, kota berkembang melalui 4 tahapan dinamis: penetrasi, invasi, dominasi, dan akhirnya suksesi fungsi. Transformasi ini harus dikelola. Pentingnya perencanaan guna lahan adalah untuk memastikan dinamika ini menghasilkan efisiensi, bukan kekacauan. Inilah fondasi mengapa studi ini mutlak diperlukan. Kita tahu, pembangunan di Bandung sering berjalan organik, dalam artian tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Akibatnya, dampak multidimensi, kemacetan yang luar biasa, degradasi ekologi di kawasan utara, dan tekanan pada infrastruktur kota. Kita harus mencari tahu di mana ketidaksesuaian itu terjadi dan mengapa. Konsep guna lahan didefinisikan sebagai fungsi dominan kawasan, pemukiman, komersial, dan ruang terbuka hijau. Tantangannya, tidak semua area murni, ada zona campuran. Kita perlu mengidentifikasi realitas lapangan, melampaui standar baku di atas kertas. Memetakan fungsi real adalah kunci validitas perencanaan. 3 tujuan utama studi ini. Pertama, adalah untuk mengaji tingkat kesesuaian antara lahan dan aktivitasnya. Kedua, memahami sistem dan karakteristik guna lahan. Dan ketiga, mengidentifikasi variasi kegiatan untuk melihat pola perubahannya. Semua ini adalah langkah awal menuju rekomendasi yang tepat sasaran. Sasaran survei kita adalah menghasilkan data karakteristik fisik guna lahan yang komprehensif. Kedua, memetakan variasi kegiatan, baik yang formal maupun informal. Dan terakhir, memberikan prediksi kecenderungan pola kegiatan di masa depan. Nah, prediksi inilah yang menjadi dasar antisipasi kebijakan. Hasil akhir proyek ini adalah 2. Yang pertama, laporan komprehensif yang siap pakai, dan yang kedua adalah basis data perencanaan yang live. Data ini vital untuk evaluasi tata ruang, analisis sosial ekonomi kota, dan menjadi dasar pengambilan keputusan zonasi. Keluaran ini adalah perangkat keras bagi pemerintah kota. Nah, lingkup kegiatan kita mencakup seluruh kota Bandung. Secara teknis, survei difokuskan pada 6 wilayah pengembangan utama. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester efektif. Kita melakukan pemetaan fisik dan inventarisasi aktivitas sosial ekonomi di seluruh area ini. Tahap persiapan dimulai dengan pemahaman masalah, merumuskan isu strategis, dilanjutkan dengan menentukan kebutuhan data baik primer maupun sekunder. Kemudian, menentukan populasi, sampel, dan perangkat survei yang representatif. Persiapan yang matang meminimalkan kesalahan yang akan terjadi di lapangan. Nah, setelah persiapan, kita delineasi batas survei secara presisi. Dilanjutkan dengan eksekusi, yaitu pengumpulan data lapangan dengan etika. Setelah itu, masuk ke tahap analisis dengan pengolahan data, visualisasi, dan interpretasi. Inilah proses mengubah data mentah menjadi informasi. Tim kita terstruktur untuk efisiensi, dipimpin oleh seorang tim ketua, lalu dibantu oleh tim lapangan yang bertugas observasi dan dokumentasi, serta tim analis yang bertanggung jawab mengolah data mentah menjadi laporan visual. Struktur ini memastikan koordinasi umum dan manajemen proyek berjalan dengan lancar.
Proposal adalah kerangka legalitas dari panduan kita. Komponen utamanya mencakup metodologi rinci, lokasi studi, biaya dan waktu, serta persetujuan resmi dari Kesbangpol. Semua telah disetujui dan menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan. Kita menggunakan dua jenis data. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer yang kita gunakan adalah observasi fisik, wawancara pelaku usaha, dan kuesioner persepsi warga. Sementara data sekundernya adalah peta RT/RW atau RTTR, dokumen Bapeda, dan data statistik BPS. Kombinasi ini memberikan gambaran yang menyeluruh dan terverifikasi. Nah, metode lapangan yang kita gunakan ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi berupa walking survey kondisi fisik, sementara wawancara dan dalam dengan narasumber adalah kunci untuk mendapatkan informasi utama. Sementara studi literatur untuk kajian dokumen perencanaan. Setiap data dikumpulkan dengan cermat dan tercatat dalam dokumentasi visual. Temuan sementara menunjukkan dominasi pemukiman sebesar 65% dari total lahan. Kemudian diikuti komersial sebanyak 10%, ruang terbuka hijau 15%, dan lain-lain sebanyak 10%. Angka ini menunjukkan tekanan hunian yang sangat tinggi. Proporsi ini menjadi cerminan nyata bahwa Bandung adalah kota hunian dengan aktivitas ekonomi yang kuat. Kegiatan tidak selalu linear dengan peruntukan lahan, menciptakan variasi dan dinamika. Banyak pemukiman beralih fungsi menjadi usaha kecil atau home industry. Komersial memunculkan pedagang kaki lima di area pedestrian. Lalu kegiatan berkembang responsif terhadap permintaan pasar, memaksa adaptasi tata ruang yang fleksibel. Berikut adalah grafik dari temuan paling kritis perbandingan rencana versus realisasi. Garis realisasi selalu berada di atas garis rencana, terutama setelah tahun kelima. Ini berarti laju perubahan lahan lebih kontrol yang ditetapkan oleh RT/RW. Ini menunjukkan urgensi evaluasi dan penyesuaian regulasi zonasi secara periodik. Kami menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama adalah disparitas data, yaitu ketidaksesuaian antara peta lama dengan kondisi fisik lapangan. Yang kedua, kompleksitas koordinasi antara 6 wilayah pembangunan. Dan yang paling sulit adalah dinamika cepat perubahan fungsi lahan, terutama sektor informal yang menyulitkan pendataan statis. Kesimpulannya, ada 3 kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama, survei mutlak diperlukan untuk mengontrol transformasi lahan agar tetap terkendali. Yang kedua, identifikasi akurat guna lahan adalah fondasi perencanaan kuat yang proaktif dan manusiawi. Dan yang terpenting, data survei ini menjadi basis pengambilan keputusan strategis oleh Pemkot Bandung. Demikian presentasi dari tim survei. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.